madhab al-qadimnya Imam Syafi'i, ya. Nah, madhab qadimnya itulah yang sekarang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumer dalam kitab Safinatun Najah ini diantaranya, yaitu waktu maghrib dimulai dari matahari terbenam, berakhir saat mega yang berwarna merah itu sudah hilang. Dengan demikian, selesai sholat maghrib, itu masih ada waktu jeda. Kalau kita yang berada di daerah dekat-dekat Khatulistiwa, Jakarta ini umpamanya, ya kalau kita asumsikan maghrib itu jam 18, kira-kira kita berwudu, lalu menutup aurat, lalu sholat azan dan iqamat, lalu sholat maghrib, lalu sholat ba'diyah itu ya kira-kira selama-lamanya itu 15 menit. 15 menit. Dan waktu lanjutannya itu waktu isya, itu kira-kira masih ada waktu sekitar 45 menit. Waktu sekitar 45 menit. Itu menurut mazhab qadim, itu masih waktu maghrib, 45 menit itu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i yang al-jadid, ya, itu ada masa jeda, dia bukan maghrib dan dia bukan isya. Dia bukan maghrib dan dia bukan isya. Yaitu sekitaran 45 menitan tadi itu kalau mengikuti mazhab qadimnya itu tidak maghrib dan juga tidak isya. Nah, oke ya. Jadi istilahnya akhir waktu maghrib bukanlah awal waktu isya. Mengikuti mazhab al-jadid. Ya. Untuk itulah para ulama mazhab mentarjih atau menguatkan mazhab al-qadim justru. Ini untuk waktu maghrib. Kita lanjut ya. Wa awwalu waqtil isya. Awal waktu isya itu kapan? Wa awwalu waqtil isya. Awal waktu isya adalah ghurubus syafaqil ahmar. Hilangnya mega merah. Wa akhiru, dan akhir waktu isya adalah tulu'ul fajri as-sadiqi. Nah, munculnya fajar shadiq. Nah, ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang lain mengajarkan kepada kita agar kita jangan tidur sebelum sholat isya dan disuruh tidur setelah sholat isya. Nah, itu Rasul juga mengajarkan itu ya. Jadi jangan tidur sebelum sholat isya dan segera tidur setelah sholat isya. Ya, kecuali kalau ada hajat-hajat ya, ada hajat yang lain. Dan Rasulullah SAW dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia sholat malam setengah malam. Nah, itu waktu isya panjang nih, ya. Panjang. Dari waktu maghrib habis, ya kalau di daerah dekat-dekat Khatulistiwa dan Jakarta sekitarnya ini, ya, atau Indonesia lah secara umum, untuk waktu Indonesia bagian barat ya Jakarta ini, nanti yang tengah dan timur juga menyusul, saya nggak tahu persisnya di mana di sana ya. Itu sekitar jam 7 lah, ya, kadang-kadang maju sedikit, kadang-kadang mundur sedikit. Itu hampir standar, maghrib itu kira-kira 1 jam, habis itu masuk isya. Tapi kalau daerah-daerah yang punya musim panas itu bisa lama itu ya. Bisa lebih dari 1 jam kalau musim panas. Kebalikannya kalau musim dingin bisa lebih cepat dari 1 jam. Yang repot itu memang kalau itu Ramadan ya. Jadi beberapa 2 Ramadan atau 3 Ramadan yang lalu tuh ada informasi, ada satu kota di daerah Rusia sana, itu siang harinya tuh 22 jam. Siang harinya 22 jam, berarti malamnya kan cuma 2 jam. Malam yang 2 jam itu dipakai untuk berbuka Ramadan, untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, untuk sholat tarawih, untuk sahur. Ya Allah, tuh bagaimana itu ya? Hanya dalam waktu berapa? 2 jam. Ya Allah. Ini, tapi nanti kadang-kadang dia dapat posisi kebalikannya ya. Kadang-kadang dia di musim dingin malamnya 22 jam.
malamnya 22 jam. Jadi puasa siangnya itu cuma 2 jam. Puasanya cuma 2 jam. Itu kadang-kadang begitu ya. Kalau kita di Khatulistiwa ini standar lah, puasa itu sekitar 14 jam. Sekitar 14 jam. Oke, ke waktu Isya begitu ya. Berawal dari habisnya waktu maghrib, yaitu ghurubus syafaqil ahmar. Berakhirnya adalah masuk waktu sholat berikutnya, yaitu tulu'ul fajri shadiq. Terbitnya atau munculnya fajar shadiq. Kenapa ada istilah fajar shadiq? Karena ada fajar lain, namanya fajar kadzib. Kelihatannya sudah terang, tapi habis terang ternyata gelap lagi. Itu namanya fajar kadzib. Dulu waktu saya masih di kampung tuh sering ketemu dengan fajar kadzib ini ya. Jadi tahu-tahu bangun tuh sudah terang sekali. Karena terang, kita bangun berwudu, sholat ya. Ya maklum masih anak-anak dulu, kita kadang-kadang karena sangat ngantuk, sholat duluan. Sholat duluan. Begitu kita sudah sholat dan tidur lagi, sudah kenyang tidur, tahu-tahu ada yang azan. Sudah kenyang tidur kok ada yang azan. Azan apa? Kita kira azan zuhur. Ternyata itu adalah azan subuh dan kita dibangunkan lagi untuk untuk melaksanakan sholat subuh ya. Nah itu yang terang kita lihat sebelum subuh itu namanya fajar kadzib. Istilah saja kadzib ya, fajarnya sih enggak kadzib. Wa awal waktu subhi, dan awal waktu subuh adalah tulu'ul fajri shadiqi, munculnya fajar shadiq, wa akhiruhu, dan akhir subuh itu tulu'us syamsi ya, terbitnya matahari ya. Nah, sehingga waktu subuh dan duhur itu ada waktu jedanya. Ada waktu jedanya, jadi jangan salah nih ya, terutama anak-anak. Jangan mengira ya, waktu subuh memanjang dari terbitnya fajar shadiq sampai duhur, jangan ya. Waktu subuhnya habis saat matahari terbit. Dan sholat subuh ini tadi ya, berdasarkan surat Hud ayat 114 itu merupakan sholat yang disebut dengan istilah torofayin nahar. Torofayi an-nahar, sholat yang waktunya berada di ujung siang, dan itu mempunyai makna atau keistimewaan khusus. Ya. Di antara keistimewaannya adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT di surat Al-Isra ya, ayat 78 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Inna qur'anal fajri kana mashhuda ya. Bahwasanya ya, sholat subuh ini mestinya kita panjangkan tuh bacaan Quran kita setelah Al-Fatihah itu ya. Mestinya kita panjangkan. Kenapa? Karena bacaan Quran kita itu masyhudan, dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 waktu sholat ya, yang menjadi istimewa karena masalah disaksikan oleh para malaikat ini. Yang satunya tadi sholat asar, tadi belum saya sebutkan, ya, belum saya ceritakan. Yang satunya lagi adalah sholat subuh. Jadi begini Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Setiap hari Allah SWT menurunkan banyak sekali malaikat. Setiap siang Allah menurunkan banyak sekali para malaikat, dan setiap malam juga Allah menurunkan banyak sekali para malaikat. Malaikat yang bertugas nantinya untuk memberi laporan kepada Allah SWT, laporan khusus. Di antara laporan khususnya itu adalah pada saat malaikat itu pertama sampai di bumi, apa yang dia saksikan tentang hamba-hamba Allah. Allah Maha tahu, tetapi Allah SWT juga menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Ya. Tidak cukup hanya Allah tahu, tapi ada bukti-bukti dan ada saksi-saksi. Maka untuk itulah Allah turunkan banyak sekali malaikat ke bumi. Ya. Nah, malaikat yang bertugas siang atau shift siang, itu sudah berada di bumi pada saat pelaksanaan sholat subuh. Itu sudah sampai di bumi. Dan waktu itu
yang bertugas shift malam juga belum kembali kepada Allah SWT. Belum kembali untuk membuat laporan kepada Allah SWT. Jadi juga masih ada di bumi. Maka malaikat shift malam dan malaikat shift siang akan berkumpul pada saat pelaksanaan sholat subuh. Nah, itu gambaran dari makna masyhuda di sholat fajar atau subuhnya ini. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada waktu asar. Jadi malaikat yang akan bertugas malam sudah sampai di bumi pada saat pelaksanaan sholat asar berjamaah. Dan malaikat yang sudah bertugas siang belum kembali kepada Allah, dia masih berada di bumi pada saat pelaksanaan sholat asar. Nah, nanti para malaikat itu pada saat melapor kepada Allah ditanya oleh Allah. Pertanyaannya 2 poin. Pada waktu kamu sampai di bumi, apa yang kamu dapati tentang hamba-hambaku? Maka malaikat mengatakan, waktu kami sampai di bumi kemarinnya, kami dapati si fulan, si fulana sedang melaksanakan sholat subuh. Dan waktu kami kembali, saya dapati si fulan dan si fulana sedang melaksanakan sholat asar. Ya. Sholat asar itu yang bertugas siang di shift sebelumnya. Begitu juga yang bertugas malam di shift sebelumnya, waktu dia melapor pada Allah, dia akan mengatakan waktu kami tiba di bumi, kami dapati si fulan dan si fulana sedang melaksanakan sholat asar, dan waktu kami hendak kembali melapor kepada Engkau ya Allah, aku dapati hambamu yang si fulan dan si fulana itu juga sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, itulah salah satu makna dari inna Qur'anal fajri kana masyhuda, ya. Jadi mestinya subuh itu bacaan tilawah kita setelah Fatihah itu kita mengambil surat-surat yang agak panjang. Kenapa? Karena mempertimbangkan masyhudan ini. Walaupun kadang-kadang situasi dan kondisi ya mempertimbangkan keadaan makmum dan sebagainya, ya kita membacanya memilih surat yang pendek-pendek juga, ya. Dan waktu subuh ini juga atau waktu fajar ini juga oleh Allah digunakan untuk bersumpah juga. Digunakan oleh Allah untuk sumpah juga, yaitu di surat Al-Fajr, ya. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyr, ya. Artinya subuh ini juga punya keistimewaan tersendiri. Di antara keistimewaannya adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri pelaksanaan, maksudnya ikut, menghadiri itu maksudnya ikut. Siapa yang ikut serta sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat malam sepanjang malam non-stop. Itulah keistimewaannya sholat subuh, ya. Jadi ada keistimewaan sholat isya, ada keistimewaan sholat subuh, juga ada keistimewaan sholat asar. Juga ada keistimewaan sholat zuhur. Jadi masing-masing 5 waktu ini ada keistimewaannya tersendiri, ya. Keistimewaan tersendiri, ya. Nah, sholat maghrib istimewanya apa? Dia merupakan witirnya, tapi witir dalam keadaan sholat fardu, witirnya siang. Qala Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami rahimahullah, al-asfaqu thalathatun. Mega itu ada 3, yaitu ahmaru merah, wa asfaru kuning, wa abyadu dan putih. Merah, kuning, dan putih. Al-ahmaru mega merah itu adalah maghrib, ya. Kaitannya dengan waktu maghrib. Artinya waktu maghrib masih berlangsung, masih ada selama mega merah masih ada. Wal asfaru wal abyadu, mega kuning dan mega putih, itu berarti sudah masuk isya. Al asfaru wal abyadu isya'un, ya. Isya'un. Nah, merahnya tentu tidak merah banget, ya. Sebagaimana kuningnya juga tidak kuning banget. Ya, kita asumsikan itu merah gitu, ya. Walaupun nggak merah-merah amat. Oke, terakhir dari tema tentang waktu sholat ini adalah wayundabu, dan disunatkan takhiru sholatil isya'i, mengakhirkan pelaksanaan sholat isya, ila an yaghibas syafaqul asfaru wal abyadu,
Sehingga mega yang kuning dan yang putih pun dua-duanya sudah hilang, tergantikan oleh gelapnya malam. Disunatkan, diakhirkan sampai di sana. Ya. Kita sambung sekarang masalah waktu juga. Faslun, pasal baru. Qala Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Tahrumu as-salatu, haram salat allati laisa laha sababun mutaqaddimun. Maksudnya salat sunat ini ya. Haram salat sunat adalah salat sunat yang tidak memiliki sebab yang mendahului. Sebab yang mendahului. Wala muqarinun atau sebab yang menyertai. Sebab yang menyertai. Apa itu sebab yang mendahului? Ya. Dan apa itu sebab yang menyertai? Jadi berarti sebab itu ada 3 ya. Ada sebab mendahului, ada sebab menyertai, dan ada sebab yang lebih belakang daripada sholat sunatnya. Nah, kalau kaitannya dengan sebab berarti ada 4. Satu lagi adalah tidak ada sebab. Berarti sholat sunat itu Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimaksud Allah Ta'ala ada 4. Dari kaitan waktu dan sebab ini ada 4 kategori. Ada sholat sunat yang tanpa sebab, baik mendahului ataupun menyertai. Ada kemudian sholat sunat yang dikarenakan ada sebab mendahului. Kemudian ada sholat sunat yang ketiga adalah sebab yang menyertai. Dan satu lagi adalah ada sholat sunat di mana sebabnya itu belakangan. Yang mendahului seperti apa? Seperti sholat yang terlewatkan. Umpamanya waktu zuhur, tadi waktu zuhur, itu masuk masjid sudah mendapati imam takbiratul ihram. Saya belum sempat sholat qobliyah zuhur. Belum sempat apa? Sholat qobliyah zuhur. Nah, maka begitu sholat zuhur berjamaah selesai, ya sholat sunat qobliyah zuhur saya ganti. Sholat qobliyah zuhur saya apa? Saya ganti. Nah ini kan namanya sebab mendahului pelaksanaan. Sebab mendahului apa? Pelaksanaan, gitu ya. Termasuk sebab yang mendahului pelaksanaan adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi gara-gara saya masuk masjid, disunatkan sholat. Mana lebih dulu? Sholatnya apa masjidnya? Nah, masuk masjidnya mendahului, gitu ya. Itu namanya sebab mendahului. Sebab yang menyertai itu seperti apa? Seperti sholat istisqa. Atau seperti sholat gerhana. Jadi kapan sholat gerhana disunatkan? Pada saat gerhana terjadi. Nah, berarti bersamaan. Nah, itu namanya muqarin atau menyertai. Muqarin atau menyertai. Nah, sebab yang lebih belakangan umpamanya apa? Umpamanya sholat istikharah. Jadi antara sebab perlunya kita istikharah dengan pelaksanaan sholat sunat istikharahnya ya duluan sholatnya. Jadi kita sholat, niat sholat istikharah. Nah, gitu. Jadi sudah sholat dulu istilahnya. Nah, baru maksud dan niat istikharahnya masuk di situ. Maka istikharah masuk kategori apa? Sebabnya belakangan. Nah, yang tidak ada sebab berarti istilahnya para ulama mengatakan sholat sunat mutlak. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah sholat sunat itu haram hukumnya jika sholat sunat itu tidak memiliki sebab mendahului atau sebab menyertai, tapi kapan haramnya? Nah, gitu ya. Jadi haramnya itu terkait dengan kapan, terkait dengan waktu. Kapan haramnya? Fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Pada 5 waktu. Jadi sholat atau dengan bahasa lain, sholat sunat mutlak tidak boleh dilakukan pada 5 waktu ini. Pada 5 waktu ini. Ya. Pertama adalah inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Begitu matahari terbit, tidak boleh sholat sunat. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi, tingginya kira-kira qadra rumhin, setinggi tombak. Ya kalau di daerah Khatulistiwa ini, kira-kira kalau pakai menit itu ya 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Itu nggak boleh sholat itu ya. Mungkin ada yang nanya, itu kalau namanya sholat syuruk atau sholat isyraq gimana? Ya disebut sholat syuruk atau sholat isyraq itu adalah
sholat di awal waktu duha. Sholat di awal waktu duha. Kapan awal waktu duha? Awal waktu duha itu ya setelah matahari naik kira-kira 1 tombak. Ya sekitar paling cepat 15. Kadang-kadang karena posisi matahari bisa mundur sampai 20-an menit. Ya antara itulah. Begitu di jam-jam tertentu itu yang ditaruh di masjid kan ada patokannya itu. Suruk jam berapa gitu ya. Suruk jam berapa itu belum boleh sholat. Tunggu kira-kira 15 sampai 20 menit ya. Baru boleh sholat. Sholat suruk. Ini bagi Bapak Ibu yang di musim pandemi ini banyak waktu ya. Yang ingin mengamalkan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna ya. Silakan sholat subuh berjamaah, harus penuh ya syaratnya sholat subuh berjamaah. Lalu tetap berada di musollahu, di tempat sholatnya. Dia zikir, bisa baca Quran, bisa tholabul ilmi ya. Mengikuti pengajian seperti ini ya. Nah, dia masih berada di masjid situ ya, masih berada di masjid situ. Nah, terus sampai matahari terbit, tunggu sampai naik kira-kira 1 tombak atau sekitar 15 sampai 20 menit untuk daerah Katulistiwa ini ya. Daerah-daerah dekat-dekat Katulistiwa ini ya, 15 sampai 20 menit. Nah, lalu ditutup dengan sholat 2 rakaat. Nah, manakala subuh berjamaah plus berada di masjid, zikir sampai matahari terbit dan sampai naik 1 tombak, lalu sholat 2 rakaat, maka seakan-akan dia haji dan umroh sempurna ya. Nah, jadi intinya pas matahari terbit tidak boleh sholat sampai naik 1 tombak. Yang berikutnya adalah wa indal istiwa, dan saat posisi matahari tegak di atas kepala kita, tegak posisinya lurus di atas kepala kita. Fi ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jumat. Kalau hari Jumat enggak apa-apa. Kalau hari Jumat enggak apa-apa. Hatta tazula, sehingga matahari bergeser ke barat. Matahari bergeser ke barat ya. Oke, wa indal isfirar. Haram sholat sunat mutlak juga pada saat warna matahari itu sudah menguning. Hatta taghruba, sehingga matahari terbenam. Ini sudah 3 ya. Sudah 3. Yang keempat, wa ba'da sholatis subhi, selesai sholat subuh kita tidak boleh sholat sunat mutlak. Nah kalau kita mengganti sholat tadi, sholat qobliyah subuh yang belum sempat boleh. Dia masuk kategori punya sebab mutaqaddim. Jadi umpamanya masuk masjid ya, ternyata imamnya sudah takbiratul ihram, enggak sempat sholat qobliyah. Ya sudah langsung sholat subuh jamaah. Selesai sholat subuh boleh sholat sunat karena ada sebab mutaqaddim. Ya. Oke. Hatta tatul asyamsu, sehingga matahari terbit. Yang terakhir kelima adalah wa ba'da sholatil asri, selesai sholat asar tidak boleh sholat sunat. Ya. Yang laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarin. Hatta taghruba, sehingga matahari terbenam. Ya. Itulah Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kajian fikih kita hari ini, dan kitab yang kita baca sekali lagi adalah kitab Matan Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulahu, yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Semoga apa yang kita baca, lagi-lagi kita mohon kepada Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.